ini tentunya akan bermanfaat gitu ya, nggak hanya untuk di level nasional aja, tapi sertifikasi ini sifatnya bisa secara internasional. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman yang belum kenal dengan saya, mungkin izin perkenalan sedikit. Nama saya Firja, boleh dipanggil Firja atau Firza. Saat ini kesibukan bekerja sebagai karyawan swasta di Gramedia Digital sebagai DevOps Engineer. Tinggal domisili di Bekasi. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di Bekasi juga di sini. Ya, itu aja mungkin ya. Oke. Teman-teman udah siap buat belajar atau ada yang mau ditanyakan? Siap Kak, siap. Oke. Oke, kita akan bahas soal yang kemungkinan akan keluar di ujian Network Plus. Jadi teman-teman mungkin harus bisa menyimak soal-soal ini, karena soal ini nanti akan bisa jadi kisi-kisi gitu ya untuk belajar, untuk bisa siap dalam melaksanakan ujian. Nah, di sini nanti kita akan bahas ada sekitar 60 soal. Nah, dari 60 soal ini bisa nanti akan dijelaskan gitu ya, akan dikasih tahu juga mana jawaban yang benar. Nah, nanti akan juga dijelaskan tiap jawaban yang benar itu kenapa alasannya menjawab pertanyaan itu. Kenapa menjawab pilihan itu. Nah, itu nanti ada penjelasannya secara teori. Untuk keseluruhan, untuk soal network plus dari CompTIA ini kebanyakan itu teori. Jadi mungkin teman-teman belajar network yang banyak hitung-hitungan kayak IT dan lain-lain, tapi kalau di sini itu mayoritas lebih ke teorinya. Bahkan untuk yang hitung-hitungan itu bisa dibilang hanya 1-2, itu pun hitung-hitungan dasar. Jadi full teori ya, jadi bisa dijawab dengan nalar. Dan tapi teori itu ada kelemahannya juga. Biasanya kelemahannya adalah kita rancu dengan beberapa jawaban yang sekiranya itu mirip ya, atau samar-samar gitu jawabannya, membuat rancu. Oke, saya share screen. Oh ya, selagi saya menjelaskan share screen itu, saya izin untuk matikan record videonya, karena tadi kayaknya jaringan agak kurang stabil, khawatir saat share screen itu nanti jadi kendala atau putus-putus gitu. Saya mungkin izin. Saya coba share screen dulu. Udah terlihat ya screen? Oke. Oke, itu sambil bisa diisi, ada daftar hadir yang perlu diisi, teman-teman. Jadi bisa sembari mendengarkan, bisa sambil diisi daftar hadir ya.
Mungkin oke. Nah, di sini kita akan bahas ada sekitar 60 soal, 60 soal pas. Nah, ini yang berkaitan dengan soal-soal yang akan keluar nanti di yang network first. Nah, jadi selama soalnya belum ada update, kemungkinan soalnya bisa jadi akan keluar dari sini. Tapi perlu diingat jangan hafal jawabannya, tapi pahami isi jawabannya gitu. Karena bisa jadi kata-kata ini mungkin bisa berbeda, ya. Itu nanti bisa jadi rancu jika kita mengisi. Gitu. Mungkin dari soal sama, tapi kata-kata berbeda atau sebaliknya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi jangan menghafal, tapi lebih pahami ke soal. Kita mulai soal pertama. Di sini dijelaskan soalnya adalah bagaimana kita mengindikasi sebuah modifikasi terhadap hardware. Ya, ini jadi berkaitan dengan security, tapi security-nya dari sisi hardware. Bagaimana kita mengindikasinya ketika ada perubahan terhadap hardware suatu device yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya untuk memodifikasi hardware tersebut. Ya, jadi security control-nya kita menggunakan tamper evidence shield atau bahasa singkatnya yang sering kita sebut sehari-hari itu shield ya. Jadi jika kita punya sebuah device, itu device baru itu punya shield. Biasanya shield itu menentukan standar garansi, kemudian kesesuaian originalitas sebuah produk, kemudian juga mengindikasi daripada adanya hardware modification. Jika ada perubahan terhadap hardware itu, maka bisa dinilai itu sudah ada perubahan yang tidak standar gitu ya. Nah, maka tidak standar ini yang kita hindari, itu menggunakan shield. Di next ya, administrator melakukan kontak terhadap beberapa switch ya, terhadap electrostatic discharge. Mana sensor yang paling baik untuk memonitor electricity statis? Oke, ya karena hubungannya dengan elektrik, gitu ya. Udah, berarti sensor kita gunakan electrical sensor. Nah, kalau ini harusnya masih nalar ya. Pokoknya kita dari soal panjang kita ambil kata kunci aja. Contoh di sini best monitor static electricity, ini udah jelas. Kalau kita nggak mau soal sepanjang ini, ya kita coba cari kata-kata kuncinya aja. Nah, biasanya ini kalau misalkan ada soal, kemudian ini ada setelah penjelasan itu ada pertanyaan, itu ini kembali ke preferensi orang masing-masing ya. Kadang saya lebih suka baca pertanyaannya dulu, gitu ya, sebelum sebelum ini si penjelasannya gitu, atau baca dulu penjelasannya baru baca si pertanyaannya. Nanti kita baca pertanyaan, di sini dia diminta untuk monitor electrical. Sebenarnya ini udah cukup untuk menjawab electrical. Nah, jadi jawabannya udah cukup untuk. Oke. Next, mana konektor type yang paling fleksibel? Untuk saat ini konektor type yang paling fleksibel itu SFP. Kenapa? SFP itu dia transceiver dan memungkinkan sebuah koneksi modular tentang apapun yang dibutuhkan, kayak misalkan untuk mengubah SC45 jadi SC itu tembaga fiber. Nah, jadi ada possibility ketika itu di connect, disambungkan antar itu konektornya, namanya SFP. Nah, kenapa SFP itu dinilai yang paling fleksibel?
Teman-teman kalau ada yang mau tanya itu bisa langsung aja tulis di chat, nanti saya berkala bisa sambil bacakan chatnya ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Di sini ada soal bahwa technician itu melakukan troubleshooting report terhadap network printer. Kemudian printer IP sudah dikonfigurasi dengan DHCP dan nggak bisa di-ping dengan print server di subnet yang sama. Ya, logiknya ketika dia apa namanya kalau udah ada di satu subnet yang sama itu harusnya bisa di-ping ya, subnet yang sama dia bisa di-ping. Nah, kenapa ini nggak bisa di-ping? Nah, di sini ada 4 jawaban. Ada scope extension DHCP, incorrect VLAN, DNS failure, incorrect gateway. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Nah, ketika incorrect gateway, kalau dia udah sama subnet, seharusnya dia tidak ada masalah. DNS failure, dia nggak pakai DNS, udah jelas di situ pakai IP. Incorrect VLAN, kita nggak mendapatkan informasi bahwa si printer ini gunain VLAN. Jadi kita anggapannya ini adalah jaringan biasa gitu. Kecuali dia bilang ini dikonfigurasi secara VLAN. Nah, itu beda lagi. Nah, di sini udah bisa dinilai bahwa konfigurasi DHCP tidak dapat nge-ping. Ya, kemungkinan besar yang paling dekat itu adalah DHCP scope extension, yaitu nggak dapat DHCP. Nah, ketika ingin server, itu karena mungkin loadnya penuh gitu. Jadi dia nggak dapat IP DHCP. Nah, DHCP apa namanya? DHCP Dynamic Host Control Protocol. Jadi untuk reservasi IP secara dinamis. Oke. Next, di sini ada soal ini soal kasus lagi, technician melakukan konsolidasi topologi dengan multiple SSID ke satu SSID yang unik. Oke. Mana yang paling possible untuk configuration selain itu ada seamless roaming namanya. Untuk yang masih belum tahu seamless roaming itu apa, jadi seamless roaming itu adalah salah satu fitur yang bisa menjamin koneksi itu bisa tetap stabil meskipun adanya perbedaan tempat. Nah, perbedaan tempat itu gimana maksudnya? Jadi contoh misalkan kita menerapkan sebuah access point itu di sebuah gedung. Karena gedung itu nggak cuma ada satu lantai, yang namanya gedung pasti ada paling minimal 3 lantai sampai puluhan lantai. Nah, itu gimana caranya kita menerapkan seamless roaming? Seamless roaming akan melakukan penyamaan SSID yang sama ya pada tiap lantai yang berbeda. Jadi gimana caranya menyatukan SSID yang sama, password yang sama untuk aksesnya. Jadi walaupun dia seolah-olah pindah tempat gitu ya, secara device yang klien, device klien itu pindah tempat, jadi secara nggak langsung sebenarnya udah pindah access point gitu. Tapi karena SSID sama, password sama, itu dia nggak akan merasakan adanya putus koneksi. Nah, makanya biasanya dulu waktu awal-awal WiFi diterapkan kita pindah ruangan itu koneksinya putus. Nah, tapi untuk sekarang udah semakin canggih, orang udah semakin paham gimana cara menetapkan seamless roaming. Oke. Lanjut, network administrator redesign positioning AP. Oke. After project validation and user report for connectivity. Oke, di sini akar masalahnya adalah ketika user report for connectivity ketika lagi maintain association ke access point yang cukup jauh. Nah, sekarang
mana yang diminta network kontributor dicek pertama kali. Oke, jadi network kontributor udah nge-positioning nih, udah nge-redesign position si AP. Harusnya ini udah revisi terakhir, ini harusnya udah posisi yang paling baik. Nah, sekarang yang perlu dicek apa? Yang paling dekat itu adalah roaming setting dan roaming setting di AP-nya. Jadi access point itu ada nama roaming setting dan WLAN client. Nah, AP setting ini berkaitan dengan roaming tadi. Ketika dia pindah, itu biar nggak dapat port connectivity, dia langsung connect ke IP yang lain. Nah, itu gimana cara perpindahannya, itu di roaming setting dibuat range-nya, terus untuk WLAN client itu juga mungkin bisa dicek apakah sudah benar sesuai dia berada pada settingan yang paling baik. Oke. Oke, belum ada pertanyaan, sambil saya lanjut ya. Oke. Mana protokol Linux yang paling secure? SSH. Nah, di sini hati-hati ketika menjawab. Kadang kita terkecoh gitu ya sama RDP. DP ini kita juga nge-remote protokol, nge-remote juga. Tapi secara khususnya adalah bukan untuk Linux based. RDP mungkin dikhususkan kalau kita butuh GUI atau Windows based, bisa gunain RDP. Ya, untuk TCP enggak, ini transfer untuk protokol, walaupun ini ada protokolnya juga, yaitu port 22. Terus HTTP ini untuk domain hypertext. Ya. Next, branch user experience issues with video conferencing. Which of the following will company most likely configure to improve performance for this application? Oke. Nah, ketika kita bicara video conference, ini biasanya isu yang sering terjadi ini bisa di network atau di mekanisme dia dalam server juga gitu. Kalau misalkan dia gunain server, mekanisme load balancing dan lain-lain, API access, nah, itu banyak deh. Nah, makanya mana yang bisa dilakukan untuk performance itu quality of service ya, untuk terkait network load balancer atau apa, ini memang bisa jadi, cuman ini jadi satu persatu karena dia nggak menjelaskan bahwa isunya itu fokusnya ada di mana, apakah di network atau di mana gitu. Nah, maka kita jawab adalah quality of service. Ya, kenapa quality of service itu adalah kita bisa minimal untuk memprioritaskan traffic ketika video conference. Ya, jadi kita bisa ngatur traffic mana yang akan bisa diprioritaskan. Nah, itu sekiranya adalah yang bisa dilakukan untuk improve performance dari aplikasi video conference. Oke. Soal berikutnya, teknisi network install software baru Windows based. Nah, ini sama kayak tadi, dia mau nge-remote tapi menggunakan ini kata kuncinya Windows, itu gunanya RDP ya. Remote desktop itu bisa dilakukan untuk Windows based server.
Di Linux juga ada namanya SRBT. SRBT. Oke, soal selanjutnya network technician itu bisa determine IPv6 address malicious website mana. Oke, kalau kita bicara IPv6 itu hubungannya dengan AAA atau A4 kali gitu. Jadi kalau misalkan connect-nya ke IPv6 itu bisa biasanya nge-pointing-nya ke sini. Kemudian kalau IP untuk IPv4, SYNNAME untuk domain dengan SSL, PTR itu full. Oke, next. Kalau ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan, ditanyakan aja. Saya mundur lagi nggak apa-apa. Kalau kecepatan juga boleh kasih tahu. Oke, lanjut. Di sini ada routing protokol yang digunakan oleh ISP kebanyakan untuk handle large scale traffic, itu gunain BGP. Nah, kenapa BGP? BGP itu bisa lebih terukur dan lebih fleksibel dinilai dibanding RIP, EGRP, dan OSPF. Okay, next. During assessment, mana yang dipertimbangkan ketika memplanning mitigasi high CPU utilization of a firewall. Jadi firewall itu bisa jadi memakan CPU utilization. Gimana caranya kita memitigasi hal itu, yaitu dengan cara load balancing. Nah, apa sih load balancing? Load balancing itu bisa membagi beban kerja suatu CPU dengan CPU lain, sehingga ketika itu bekerja secara bersama, mereka bisa membagi bebannya atau tugasnya itu secara paralel dan bersamaan dengan resource yang dibagi dua, gitu ya, tidak antrian satu. Nah, itu load balancing. Jadi load balancing itu dinilai mampu membantu CPU dengan menyeimbangkan beban kerjanya. Oke, kita lanjut. Teknisi melakukan assist terhadap user-user yang nggak bisa connect ke network resource. Maka teknisi mencoba untuk mengecek dari bagian link light. Link light itu adalah bagian paling bawah dalam network layer. Nah, maka di sini pendekatannya itu gunain bottom to top. Jadi bottom to top itu dari bawah ke atas untuk melakukan pengecekan. Jadi dari layer yang paling bawah sampai ke layer paling atas. Ini adalah pendekatan bottom to top approach. Ya, diingat bottom to top. Kemudian network engineer monitoring fiber uplink remote office. Ya, link itu dioperasikan 100% untuk waktu yang cukup lama. Oke, sekarang mana performance metric yang paling berimpact terhadap link saturation? Itu jitter. Ya. Jitter itu apa? Gitu. Jitter itu adalah sebuah gimana ngomong? Itu tools gitu, alat yang variasi delay-nya itu di dalam jitter itu dipengaruhi oleh adanya temuan antar paket gitu ketika lagi berjalan, atau tumbukan ya istilahnya, antar paket, dan juga si traffic load-nya ini dalam sebuah jaringan. Jadi jaringan itu kita tahu di situ pengiriman paket, dan ada possibility paket itu bisa saling melewati jalur yang sama sehingga bertumbukan. Nah, jitter itu dia bisa melakukan variasi delay. Maka
semakin tingginya adanya beban traffic tadi, maka bisa juga semakin tinggi si nilai stiker tersebut. Oke. Next, teknisi install WiFi infrastruktur untuk legacy industrial machinery di warehouse. Jadi gunain 802.11a, 802.11b, ini kata kuncinya, kita lihat ini aja. Untuk 802.11a sama 11b ini dia maksimum transmissionnya adalah 54 Mbps. Ya, nanti ada tipe lain itu 11 Mbps, ada yang 128, ada yang 144, itu bervariasi untuk maksimumnya. Tapi untuk 802.11a, 802.11b itu di 54 Mbps. Oke. Kita lanjut teman-teman. Mana yang digunakan untuk schedule critical update, supervisor approval, include backup plan. Ya, ini lebih ke manajemen, gimana caranya kita bisa melakukan schedule critical update, terus approval, kemudian backup plan, itu change management. Nah, ada manajemen yang dalam suatu perusahaan itu terutama di bidang IT, di mana menuntut selalu adanya perubahan. Namun kita juga memiliki beberapa backup plan karena nggak semuanya bisa selalu berhasil, akan ada kegagalan, maka perlu disiapkan backup plan, approval, dan juga bagaimana melakukan penjadwalan terhadap critical update. Itu dinamakan change management. Kemudian di sini ada soal panjang, mungkin saya langsung baca di ini aja. Kata kuncinya itu dari pertanyaan, tools apa yang dipakai untuk troubleshoot? Berarti troubleshoot-nya adalah troubleshoot network. Dia gunain ping command untuk 802.11 device. Nah, di sini nih kata kuncinya adalah using wireless network. Nah, dia nggak bisa nge-reach si wirelessnya. Kemudian mendeteksi high command dari si jitter. Oke. Itu kita bisa cek menggunakan spectrum analyzer. Kenapa? Apa itu spectrum analyzer? Di mana wireless LAN atau Wi-Fi gitu. Ya, antena itu menggunakan mentransmisikan data itu melalui spektrum. Nah, spektrum ini ada frekuensinya. Nah, frekuensi itu bisa dicek menggunakan spectrum analyzer. Jika ada pelemahan spektrum di satu antena, itu nggak bagus untuk menyalurkan data ke body device, itu bisa dicek menggunakan spectrum analyzer, di mana dia bisa melakukan tracing terhadap frekuensi jaringan yang dilalui. Nah, bedanya kalau misalkan kita kabel gitu, ada alatnya juga, tapi kalau secara kabel itu bisa dideteksi menggunakan tenaga manusia, yaitu mungkin kabelnya bisa dicek, kemudian secara fisik kelihatan kerusakannya. Jadi kalau di spektrum analysis spektrum itu kita sangat membutuhkan tools ini. Ya, teman-teman bisa sambil mengisi daftar hadir ya, dikirimkan oleh Mas Hamdan. Saya tidak lupa, mungkin bisa sambil diisi dulu. Sambil kita next juga ya. Soal berikutnya di sini bicara tentang pemasangan WiFi di waiting room. Waiting roomnya di medical building. Nah, lalu dalam sebuah medical building itu kita diperlukan akses yang berbeda-beda gitu terhadap mana yang untuk tamu, mana yang untuk manajemen gedung.
Nah, itu tentunya harus punya isolate guest network. Ya, kenapa? Karena kita nggak mungkin berbagi jaringan dengan wifi tamu gitu, dimana kita tidak bisa memilih tamu siapa yang akan datang. Lebih baik, lebih aman kita memisahkan jaringan dari akses para tamu ke manajemen gedung. Kita tahu manajemen gedung pasti punya data-data yang berharga, bermanfaat, dan tidak boleh bocor ke tangan orang yang salah. Oke, lanjut. Di sini bicara OC layer, mana yang mendapat atau memiliki konten IP headers itu di layer network. Layer network ada IP header, kemudian OC layer lagi tapi yang memiliki IMAP client untuk run itu di layer 7. Kemudian network administrator install new server. Oke, pertanyaannya adalah mana yang solusi yang paling baik untuk memecahkan isu ini. Masalahnya ada di amount traffic generate exit 1 giga. Oke, ini masalah. Dan higher throughput NIC itu nggak bisa di installation. Oke, dia minta higher throughput buat NIC-nya. Satunya lambat berarti. Kemudian dia minta bisa traffic itu di generate exit 1 giga. Oke, ini sama. Dia minta high throughput NIC yang paling penting. Nah, sekarang untuk kita bisa meningkatkan NIC, padahal NIC udah menggunakan teknologi yang paling kuat, ya, maksudnya yang paling strong gitu untuk kebutuhan servernya. Nah, padahal itu masih kurang. Nah, gimana caranya ngakalinnya bisa dipakaikan satu atau lebih NIC itu dimasukkan secara dihubungkan. Nah, lalu bagaimana dua NIC itu bisa bekerja secara bersama, itu kita konfigurasi LACP. LACP itu Link Aggregation Control Protocol. Nah, lalu apa LACP ini? LACP itu bisa melakukan agregasi ya sama si port-port ini, terutama NIC di sini untuk meningkatkan redundansi dan kinerja. Jadi kalau ada redundan itu coba diminimalisir oleh si LACP. Oke, next. Network admin enable NetFlow di layer 3 switch, tapi concern ke fitur-fiturnya yang bisa impact terhadap switch. Oke, jika kita gunakan NetFlow itu berhubungan eratnya sama CPU. Kenapa? CPU itu menjalankan proses, di NetFlow itu menjalankan ekspor flow record gitu ya. Dia bisa nge-ekspor flow record, di situ dia butuh banget CPU untuk prosesinya. Nah, maka itu akan berdampak ke CPU usage. Nah, di sini jadi perhatian, kalau memang cuma ngejalanin NetFlow itu nggak masalah, tapi kalau dia ngejalanin beberapa aplikasi yang lainnya, atau dia menjalankan kontainer di dalamnya, itu bisa berdampak efek terhadap penggunaan CPU yang seharusnya digunakan service yang lain. Nah, di sini CPU usage itu dengan adanya NetFlow di kisaran bisa menggunakan 15% sampai 25%. Dan yang paling terpengaruh adalah CPU, yaitu NetFlow. Next, nah ini masih berkaitan dengan approach. Approach itu pendekatan kita melakukan troubleshooting network. Di sini dijawab adalah divide and conquer. Jadi apa itu divide and conquer? Itu adalah gimana caranya kita melakukan troubleshooting ketika ditemukan adanya beberapa potensial yang menyebabkan masalah tersebut. Nah, ini adalah manajemen kita membagi sebuah pekerjaan. Kalau misalkan ada sebuah masalah, lalu
bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut dengan strategi yang paling cepat dan tepat dan efektif juga. Itu salah satunya menggunakan divide and conquer. Di sini ditemukan adanya potensial beberapa tempat. Nah, maka divide and conquer dia akan membagi resource-nya ke beberapa potensial tadi. Yang namanya beberapa berarti lebih dari satu. Jika ada 2 atau 3 orang, itu bisa mengerjakan 3 tempat area potensial yang menyebabkan kerusakan, sehingga kerusakan akan lebih cepat ditemukan. Ketika sudah ditemukan, itu nanti bisa berdiskusi lagi untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan. Nah, ini adalah cara alih-alih tadi ada bottom to top, yaitu dia karena masalahnya dinilai hanya sendiri, dia bisa ngecekin dari bawah ke atas. Nah, untuk di sini adalah di bagian. Okay, next. Teknisi install new fiber connection, kemudian di patch tunnel connection, chain connection-nya itu ada device, LC, patch cable, patch panel, cross connect fiber cable. Okay, the connection is not working. Okay, jawabannya kenapa TXRX? Jadi di sini itu TXRX diduga karena kalau jaringan fiber itu seharusnya dia punya jangkauan yang cukup bagus, jadi sedikit mustahil kalau terjadi pelemahan. Sedangkan perangkat dan kabel juga udah diuji, ya udah sesuai gitu, seharusnya berfungsi dengan baik. Nah, lalu apa yang paling memungkinkan? Kalau incorrect cable, rasanya kurang tepat, device during installation. Nah, buktinya pada saat ini tinggal masalah network gitu ya, device ini nggak ada masalah. Kemudian ini attenuation kurang paham juga, tapi kayaknya nggak mungkin. Yang paling possible adalah TXRX, itu di sisi transmit dan receive-nya. Transmit dan receive. Oke. Soal selanjutnya, network admin prepare answer untuk annual risk assessment. Oke. Lalu apa yang bisa menyebabkan internal threat? Nah, jawabannya malicious attacker atau socially engineer. Ya, social engineer ini biasanya pakai dari dalam, ya, resource dari dalam untuk akses ke corporate office. Nah, ini yang menjadi internal threat atau ancaman dari dalam. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika adanya internal threat karena akan sulit untuk dicegah. Selanjutnya, mana network device yang bisa melakukan perform routing between VLAN? Itu di layer 3. Kemudian critical power issue. Kalau di level OS itu kita bisa menggunakan syslog. Jadi di sini bermasalah terhadap APIPA. Alert tentang UPS. Oke, UPS juga ada ya syslog. Nah, berarti kita bisa dari sana. Oke, lanjut. Teknisi melakukan troubleshooting dan juga report tentang network connectivity yang ada di workstation. Ya, ini dia gunain API address. Nah, kemudian tapi verify VLAN-nya aman, kemudian pakai API juga, API address. Lalu apa yang
isu yang terjadi gitu. Itu bisa di DHCP exhaustion. Ya, kata kuncinya dia gunain Apipa address. Apipa itu IPv4, kemudian menggunakan konfigurasi DHCP, maka dia nggak dapat exhaustion atau dia nggak dapat DHCP. Nah, dia ngasih alamat Apipa, itu kata kuncinya di sini. Lanjut, mana yang bisa digunakan untuk disaster recovery? Itu hot site. Apa itu hot site? Hot site itu seluruh sumber daya udah terduplikat. Jadi duplikasi secara total ketika kita membuat DRC, ketika ada masalah di satu region, itu region lain sudah punya backup dengan replika yang 100% sama dengan yang ada di area master atau area yang paling utama. Oke, next. Di sini ada Cat6a, yaitu data cabling bisa gunain patch panel. Nah, terus soal berikutnya, ini network admin melakukan review terhadap network device menggunakan syslog server, kemudian dia ada message-nya normal, tapi timestamp-nya itu tidak sesuai. Oke, kalau kita bicara timestamp di sistem operasi Linux itu biasanya berhubungan dengan NTP. Nah, NTP itu apa? Network Time Protocol. Jadi bagaimana dia melakukan sinkronisasi jam terhadap network gitu. Jika dia terhubung dengan network, dia akan identifikasi bahwa ini lokasinya berada di mana secara tempat tinggal atau secara daftaran OS pertama kali kan, dia akan menyesuaikan waktunya mana time zone yang paling tepat. Nah, ketika kita gunain NTP itu digunakan untuk menyesuaikan jam. Kenapa jam itu sangat penting di itu? Karena itu bisa jadi mismatch ketika kita gabungkan sistem kita ke sebuah sistem lain atau kita integrasikan ke sistem lain. Karena time itu bisa menciptakan log itu berdasarkan waktu, dan waktu itu dibutuhkan oleh si log tersebut. Kalau waktunya tidak sesuai, maka itu nanti akan ada error yang kemungkinan akan cukup sulit untuk melakukan troubleshoot. Nah, maka konfigurasi NTP sangat diperlukan. Berikutnya ada soal tentang virtual server. Oke, di sini kata kuncinya adjust resources, gitu ya. Nah, elastic computing ini memungkinkan dia untuk melakukan komputasi atau penggunaan server yang elastik itu dia bisa bertambah ketika dibutuhkan dan bisa berkurang ketika tidak dibutuhkan dengan metode auto scaling seperti itu gitu ya, atau elastic computing. Maka biaya yang digunakan untuk penyewaan server itu akan jauh lebih murah, dan juga untuk kalau kita on premise mungkin ketika digunakan oleh pengguna lain gitu ya, atau untuk aplikasi lain itu sangat possible masih bisa digunakan server yang sama. Oke. Next, DHCP relay ya. DHCP relay itu device yang baik untuk dikonfigur, itu router, kemudian remove all PC. Ya, ini ada orang mau beli all PC tapi dia nggak bisa connect ke LAN, coba cek di port security. Ya, port security kemungkinan bisa menjadi alasan dia nggak bisa connect ke all PC. Next, ini ada captive portal. Captive portal itu adalah bagaimana cara ya atau persetujuan dari yang menyetujui terhadap klien yang bisa dicapai dengan satu portal gitu. Satu portal, karena di dalamnya itu bisa berisi beberapa penjelasan
tentang serangkaian ataupun teknik-teknik untuk melakukan pengamanan terhadap sistem yang dimiliki. Nah, karena sistem itu relatif beda-beda, kemungkinan cara sulitnya juga bisa jadi berbeda-beda. Begitu ya. Kita punya standarisasi, tapi untuk penerapannya mungkin ada perbedaan. Oke, mana benefit spine leaf network? Oke, ini adalah salah satu bentuk semacam topologi atau mekanisme. Pada server itu udah mulai banyak yang gunain spine leaf. Spine leaf itu dinilai lebih stable, ya, dan bukan cuma stable, dia itu juga lebih efektif karena mempersingkat ada satu aggregation switch yang di loss tapi dikonfigurasi di switch layer 3, mana dia bisa juga sebagai aggregation. Oke, lebih stable. Next, soal berikutnya ini ada OTDR. OTDR ini digunakan untuk melakukan pengecekan atau istilahnya itu mendeteksi serta juga bisa mengukur di mana terjadinya kerusakan terhadap fiber kabel. Nah, fiber kabel ngecek kerusakannya, mentrace kerusakannya bisa menggunakan alat namanya OTDR. Oke, lanjut. Belum ada yang bertanya sampai sini? Oke, belum ada. So, kalau ada yang mau nanya dulu, coba dulu. Tunggu 1 atau 2 menit. Oke, nggak ada nih ya. Kita lanjut. Kalau nggak ada, topologi yang karena ini ambil jalan ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja tulis di kolom chat. Next, mana topologi yang paling sering digunakan ketika mendesain sebuah network? Oke, di sini ada 4 pilihan topologi untuk kalau yang bicara yang paling banyak mungkin mesh. Gitu. Kenapa mesh? Mesh itu tiap komputer itu bisa terkoneksi secara langsung lewat sebuah cabling ke komputer lain yang ada di inilah bisa. Oke, mesh. Nah, selanjutnya soal ini bicara tentang training video report, adanya pixelated. Nah, pixelated jadi ada pixel yang kurang bagus ketika nonton gitu, jadi patah-patah gitu. Nah, patah-patah itu gimana? Jika itu nonton dia berhubungan dengan jaringan, kalau memang jaringannya bukan dari lokal, kemungkinan itu adalah bandwidth. Jadi coba direview di bagian bandwidth. Tinggikan jika perlu daripada user mengalami pixelated yang kurang nyaman ya, melakukan streaming atau menonton training video report. Okay. Bandwidth, lalu soal berikutnya karyawan report ke network admin bahwa ada internetnya yang nggak bisa bekerja. Nah, lalu harus apa si administrator? Coba cek lagi apakah ada perubahan.
Kalau misalkan kita jawab, di sini ada 3 jawaban lain, itu establish theory. Untuk teori ini mungkin bisa next-nya, tapi untuk first itu bisa ini dulu identify symptoms. Ini juga disarankan, tapi mungkin untuk pertolongan pertama kurang tepat. Kemudian restart komputer ini juga bukan hal yang bisa dilakukan pertama kali gitu ya, restart. Walaupun memang bisa solve setelah restart, tapi terkadang ini bisa juga menimbulkan masalah baru gitu jika kita restart. Nah, itu yang paling dekat adalah coba apakah ada perubahan dari settingnya. Oke, lanjut. Soal berikutnya di sini bahas tentang log, bahwa log itu dia nggak mendapatkan IP address ketika masukkan secure path ke network di jam 8 malam. Network administrator concern IP address yang menyebabkan isu ke critical server. Lebih deny IP address. Jadi di sini soalnya bahwa ada seorang network administrator, dia nggak terhadap IP address itu bisa menyebabkan isu kritikal dan oke. Jadi dia khawatir bahwa IP address itu bisa menyebabkan isu kritikal ke server, dan juga dia kepengen buat nge-deny si IP address itu di edge of the network. Itu gimana caranya kita bisa implementasi ACL namanya. ACL itu access list. Jadi jawaban network administrator ini bisa dijawab menggunakan ACL. Ya, jadi apa yang diinginkan di ACL itu fiturnya ada. ACL itu apa? Access control list. Ya, kita bisa melakukan listing terhadap kontrol yang bisa listing terhadap akses yang bisa kita manage. Ya, nah itu implementing ACL. Oke, soal berikut, perusahaan ingin menyediakan wireless access untuk customer di sebuah gedung. Kemudian customer ini mau melakukan akses ke enterprise network. Mana yang paling tepat itu bisa kita gunakan private VLAN. Apa itu private VLAN? Private VLAN itu sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk membagi-bagi atau misah-misahkan divisi atau bagian dari adanya perputaran network di suatu wilayah atau area di suatu gedung. Nah, kenapa kita terapin perbedaan tadi? Ya, tujuannya apa? Ya, kalau misalkan ada guest atau tamu di sebuah gedung, itu dia bisa gunakan jaringan yang memang untuk guest, sehingga dia tidak bisa mengakses data perusahaan. Nah, tentunya kalau admin dia bisa super user, dan kalau memang manajemen building ya dia punya akun sesuai manajemen building. Itu bisa dibagi dari VLAN atau virtual LAN. Oke, next soal berikut, mana yang paling most cost effective untuk melakukan recovery. Recovery itu ada cold site, ada hot site. Cold site itu yang paling murah gitu. Nah, kalau hot site itu yang paling mahal karena full replika. Kalau cold site ini half replika, jadi mungkin secara cost efektif itu akan lebih murah, lebih terjangkau. Oke, lanjut. Network technician menerima support tiket bahwa
dia kehilangan company telepon. Nah, di mana di situ banyak data pribadi. Nah, cara yang paling mudah adalah melakukan disable user account. Untuk lock the phone itu dilakukan secara fisik, turn off service juga secara fisik. Remote wipe ini possible dilakukan, tapi belum tentu kita bisa melakukan remote dengan timing yang sangat tepat gitu. Mungkin HP-nya sedang tidak berjaringan atau nah ini akan sulit gitu. Udah lakukan aja disable account. Harusnya data-data perusahaan itu harus dikelompokkan dalam sebuah user account. Jadi ketika itu di blok, semua ke blok, nggak ada yang bisa akses. Nah, yang bahaya ketika ditaruh di sistem. Tapi untuk di zaman sekarang teknologinya udah semakin canggih gitu ya. Untuk recovery itu juga gampang untuk kita bisa semua tahu akses, tapi perlu ada security yang ditambahkan lagi ketika kita mencuri HP dan ingin membobolnya. Oke, sambil dilanjut ya. Network administrator troubleshooting connectivity performance. Oke, jadi ada masalah di isu performance connectivity. Oke. Lalu apa yang bisa paling tepat jawabannya adalah ini jawabannya harusnya simetrik. Ya, asimetrik. Nah, jadi apa itu asymmetric routing? Asymmetric routing itu di mana aliran paket itu dalam satu arah bisa melewati interface yang beda dan dia digunakan jalur yang lama bisa digunakan lagi. Jadi melakukan asimetrik bisa jalur bolak-balik gitu. Kita melakukan pemesanan paket. Nah, di sini dari soal itu ditemukan adanya perbedaan hop. Jadi ketika dia troubleshooting, while comparing output, show different hop. Nah, di sini dia beda hop antara host. Nah, itu kemungkinan besar adanya symmetric routing. Oke, next. Mana yang paling primary function dari core layer retired model? Itu routing ya. Oke. Yang ini cukup jelas kan, core layer. Kenapa routing? Karena dia core layernya retired, itu primary functionnya ya routing. Next, perusahaan butuh regionally provide channel management di network. Mana akses method yang paling terbaik? Itu ada out of band access. Jadi out of band ini perangkat apapun yang sekiranya punya akses ke koneksi jaringan ataupun adanya sumber listrik itu bisa dikelola secara remote. Nah, itu out of band. Nah, jadi sangat remote. Next, network technician hired hardened security. Ini WPA 2. Ya, kalau AP standar yang bisa digunakan di kafe atau gedung, itu standar security-nya WPA 2 udah cukup aman. Ya, WPA 2. Next, manual reconfiguration firewall. Ya, kemudian yang connection event yang ada di
Syslock server itu nggak di-generate sama firewall. Lalu gimana untuk benerin isinya? Nah, coba lakukan penyesuaian terhadap proper logging di firewall yang terbaru. Jadi mungkin adanya miskonfigurasi ketika loggingnya itu ada yang miss, sehingga coba dibuatkan proper logging agar tidak terjadi miss yang sama. Oke. Ini sambil next. Untuk akses production application dan data, developer perlu connect remote ke server yang berbeda. Dari ini developer mana yang paling bisa merepresent. Ya, di sini kata kuncinya adalah developer perlu connect remote ke different server untuk akses production. Nah, ini udah sebenarnya udah menjelaskan kenapa dia pakai proxy server. Proxy server itu bisa menyatukan beda-beda server dalam satu range IP yang sama, itu bisa digabung melewati proxy server, sehingga si proxy ini bisa meneruskan ke lokasi server yang berbeda-beda tadi. Itu makanya ada proxy server. Next, site-to-site VPN. Nah, di sini soalnya diminta tipe koneksi yang bisa melakukan setup private access dari internal network ke external network. Itu gunanya site-to-site. Jadi site-to-site VPN itu adalah VPN yang bisa menghubungkan dua atau lebih LAN yang berada di lokasi yang berbeda. Itu salah satu tujuan site-to-site. Next, di sini ada soal lagi tentang attacking vector. Jadi attacking vector di sini digambarkan melakukan sending request, access request sampai si website ini unavailable to respond atau nggak bisa direspon. Ini namanya DDoS, dia membajiri paket sampai dia nggak bisa diakses lagi. Kenapa? Karena loadnya terlalu banyak. Nah, nanti secara server juga dia bakal terganggu. Nah, ini DDoS. Next, SLA. Oke, di sini anything is responding to an issue with a local company, to which of the following documents should the network technician refer to determine scope the issue. Ya, di sini lebih ke bagaimana menentukan scope dari isu ya. Nah, ini kata kunci di sini. Nah, scope-nya dari isu itu kita bisa buatkan SLA atau Service Level Agreement. Jadi, kita punya pelayanan, kemudian itu ada di level mana, jangan disamain atau jangan dilebih-lebihkan atau jangan kurang juga. Jadi ada service level yang sudah disetujui sebelumnya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Belum ada ya? Oke, belum ada. Kalau belum ada kita lanjut.
Sistem operator diberikan grant access ke monitoring application, configure application, timekeeping application. Operator deny access ke financial dan project management. Oke, ini list privilege. Jadi list privilege itu apa? List privilege itu dia salah satu metode yang mengharuskan pengguna itu punya akses minimal yang dia diperbolehkan aja. Misalkan dia butuh untuk mengerjakan satu task dari keseluruhan fitur yang diberikan oleh sebuah website. Nah, di situ dia cuma dapat role, hanya bisa read. Ya, dia cuma perlu mengetahui. Contoh kita punya aplikasi Google Docs. Google Docs untuk sharing dokumen. Nah, orang ini nih nggak dibolehkan untuk mengedit dokumen tersebut. Ya udah, berarti dia tinggal dikasih akses read only. Nah, itu salah satu contoh mudahnya. Tapi untuk list privilege ini mungkin bisa lebih luas lagi, tapi konsepnya sama, hanya berikan akses tertentu gitu ya. Biasakan kita punya standarisasi akses, bisa juga dibagi tiap grup. Ya, grup ini bisa mendapatkan privilege apa untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan untuk pelacakan dari perubahan data. Nah, itu penting juga list privilege. Next, administrator yang ingin membuat fault tolerant ring di antara 3 switch layer 2 network. Which of the following Ethernet Ethernet feature should the administrator employ? Di sini kata kuncinya fault tolerant ring ya, di antara 3 switch within layer 2 network. Kenapa jawabannya spanning tree? Jadi spanning tree itu dia protokol jaringan berjalannya di layer 2 pas kemudian bisa mencegah adanya looping, mencegah looping dalam topologi jaringan, dan juga bisa menghindari adanya isu di komputer yang sering terjadi ketika bertukar data. Nah, itu dia mampu tuh untuk melakukan rerouting atau mencari jalan yang lain ketika kita menggunakan spanning tree protokol ini. Jadi nilai cukup canggih sehingga fault tolerance-nya itu bisa diterapkan, apalagi dia di layer 2. Nah, jadi paling tepat ini gunain spanning tree protokol. Oke, spanning tree. Next, IT officer install WAP, itu web application file. WAP itu salah satu ini juga untuk tools ya, aplikasi di mana officer itu merubah koneksi user ke securely to the web. Jadi dia ngerubah yang tadinya akses biasa sekarang lewat WAP. Nah, ini salah satu manajemen juga. Jika di sebuah perusahaan itu kita ada tools yang bisa diterapkan lebih baik, nah itu kita bisa sarankan untuk kemudian lebih baik. Tentunya juga biasanya lebih baik itu ada harganya, tapi gimana cara kita menemukan yang lebih murah, paling efisien, tapi secara keamanan itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ketika digunakan WAP itu bisa kita set enkripsi namanya AES. AES itu salah satu teknologi enkripsi yang bisa
mengenkripsi ketika terjadinya pertukaran data antara user dengan WAP, karena si protokol AES itu mengekripsinya ketika si data keluar dari device yang ada WAP-nya tadi sampai data sampai baru didekripsi. Jadi selama di jalan itu datanya pasti terenkripsi. Oke, lanjut. Ada 3 soal lagi. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau pada ngantuk nih. Ini pada ngantuk kali ya, udah jam 7 juga ya. Kak, ini soalnya yang dibahas kemarin ya kayak. Oh, oke. Sebelumnya udah pernah dibahas. Dalam suaranya tadi putus. Halo, ya. Ini sebelumnya pernah dibahas. Iya, Kak, yang berapa hari lalu, Kak. Oh iya, nggak apa-apa sih sebenarnya, ini buat review lagi Oh karena iya. apa namanya, paling, nah makanya mungkin kalau di sekarang mungkin harapannya bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja ya, mungkin kayak apa, nanti bisa lebih yakin gitu dalam menjawab soal-soal. Kalau soal sih harusnya sih enggak. Gimana, Nak? Udah, Nak? Ya, kalau dari secara soal sih seharusnya enggak. Suara saya putus-putus ya? Apa? Gimana, Kak? Sorry. Suara saya putus-putus atau Aman, Kak. Aman. aman ya? Ya, jadi itu tadi ya, apa namanya? Paling sih kalau memang udah pernah dibahas, tapi seharusnya kalau dari soal itu nggak banyak berubah, masih kayak gini. Cuman itu biasanya dari kata-katanya aja nih ada yang dirubah. Jadi kalau misalkan artinya ada yang nggak paham, cuman dari salah satu soal ini ada artinya yang, oh ini maksudnya apa sih? Jadi kok ada cut 6A nih apaan? Terus ini lain nih yang sebenarnya bisa kita review lagi, karena mungkin nanti bukan cut 6A gitu, ntar jadi cut 6B atau apa. Tapi artinya mengarah ke jawaban yang sama gitu. Itu ada possibility ke arah sana juga. Nah, makanya mungkin yang udah pernah baca-baca soalnya itu, kalau ada arti yang sekiranya kurang dipahami, boleh ditanyakan aja. Nah, ini waktu kita masih banyak, nanti sambil dibaca aja sama teman-teman kalau ada yang kiranya kurang dimengerti. Oke ya, lanjut atau ada pertanyaan lagi? ACL sama firewall bedanya apa? ACL sama firewall itu tentu aja beda. ACL itu access control list, atau dalam konfigurasi jaringan kita bisa menerapkan ACL, sedangkan firewall itu yang diterapkan sebelum dia bisa memasuki ke jaringan. Nah, ACL itu bertugas untuk membagi siapa aja sih yang bisa masuk ke dalam jaringan. Nah, memang firewall juga seperti itu, tapi firewall ini kurang bisa sekiranya membagi secara spesifik gitu, berdasarkan mungkin akun atau nama dan lain-lain. Nah, itu bisa lebih spesialis oleh ACL. Nah, tapi memang ACL nggak bisa melakukan blokirisasi terhadap jaringan sehebat firewall. Nah, jadi masing-masing ini saling berhubungan. Kalau mau lebih lengkapnya, misalkan di sini ya, kita jelasinnya pakai gambar kok ini.
Nah, dia berhubungan sama akses atau key gitu ya. Kalau firewall dia nggak mikirin kunci-kunci gitu. Ada keychain, ada private key, kemudian siapa aja yang diberikan akses. Sama kayak kalau kita SSH itu ada authorized key, kemudian ada private key, ada public key. Itu kita bisa set. Kemudian kita bisa juga meneruskan ini dia trusted app-nya kemana aja. Itu kelebihan ACL. Ya, kita bisa berikan entity atau flag di masing-masing akses list tadi. Nah, akses ini dia bisa kemana sih? Bisa kemana? Nah, bisa contohnya ini ada diagram S1, ACL, ada tulisan satu, ada yang privilege tapi cuma grand deny ada. Nah itu ACL. Nah, dia allow gimana? Nah, kalau firewall gimana? Firewall. Ya, nah, firewall dia nggak berhubungan sama dia nggak ngerti gitu. Jadi kita menerapkan firewall, maka jaringan WAN yang masuk ke dalam itu dia melewati firewall dulu, baru bisa akses ke lokal. Nah, contoh di sini ketika ada traffic yang dirasa oleh firewall ini enggak sesuai dan ini melewati private network, ini dia akan melakukan blokirisasi. Kayak gitu ya. Nah, jadi firewall itu dari jaringan luar itu lewat firewall dulu, baru ke melalui sebuah modem, kemudian baru di-share ke perangkat lokal area network. Sampai sini gimana kira-kira? Jadi beda ya. Jadi ACL itu access list, dia bisa kita identify orang-orangnya. Tapi kalau firewall dia nggak paham, tinggal dia ada behavior nggak sesuai nih, udah di blok aja. Dia nggak identifikasi berdasarkan apa. Gitu Mas Indra. Yang lain belum ada, sambil kita lanjut. Nah, tadi sampai sini ya. Network administrator receive call every day past few weeks dari 3 user. Nah, isu di sini ya, udah minta ribut masih nggak bisa. Oke. Oh, jadi nggak bisa akses network. Dia coba suruh ribut PC. Nah, ini kadang aneh juga ya. Nah, administratornya suruh ribut PC. Nah, tapi beda nih udah soal. Dia suruh ribut PC tapi nggak masalah. Mungkin bisa harusnya cek dari keadaan network aja, atau dia bisa ngecek juga driver network juga, wireless networknya kayak gimana. Ini dia diminta untuk ribut PC, oke, dia bakal ribut semua sih seharusnya, tapi masih nggak menyelesaikan masalah. Oke,
masalahnya nggak selesai, lalu apa yang menjadi masalah? Ini jawabannya emang agak rancu, tapi seharusnya yang paling tepat di sini dia DCP Ocean ya, karena di sini nggak dijelaskan lebih lanjut terkait settingan firewall-nya. Seharusnya nggak ada isu. VLAN assignment di sini nggak diinfokan bahwa routernya ada VLAN. Hardware failure, ini buktinya masih bisa nyala. Overload cam table, seharusnya enggak nih overload cam table in switch. Ya, kemungkinan dia nggak dapat ya DCP stop. Nah, jadi kehabisan IP, padahal udah di restart juga masih lihat dia. Kecuali ada salah satu pengguna yang matiin device-nya sehingga IP itu available buat dia dapatkan. Next. Soal berikutnya di sini bahas tentang multi-level building. Ya, multi-level building itu berarti lebih dari bangunan yang lebih dari satu menjadi dua, itu bisa review app replacement. Kalau ada sinyal drop itu tinggal review app replacement, kemudian malicious user using special software untuk perform on-pad attack. Ya, ini bisa dilakukan dynamic ARP inspection. Dynamic ARP itu mekanisme keamanan mencegah untuk adanya serangan malicious yang tidak dikenal oleh manajemen. Oke, untuk soal itu aja. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi buat teman-teman yang akan melaksanakan ujian, selama masih ada masa belajar, mungkin bisa lebih ditekan atau lebih serius lagi belajarnya. Dan kalau bisa itu tadi jangan coba menghafal soal gitu, karena kemungkinan nanti soalnya akan berubah atau berbeda. Yang dimaksud berbeda adalah tulisan penggantian kata-kata di sebuah soal itu mungkin jadi bisa berbeda. Kayak tadi saya lihat ada beberapa soal yang dirasa aneh gitu, rasa cara troubleshootingnya tuh kayaknya aneh. Mungkin seharusnya dia nggak nulis itu, tapi dia sengaja untuk ganti soal untuk ngecoh gitu, untuk ngecoh jawaban. Nah itu perlu dihati-hati. Jadi kalau kurang paham secara logik gitu ya, atau cuma hanya menghafal, itu bahaya. Walaupun possibility-nya tetap ada untuk berhasil lolos gitu ya, tapi harapannya bisa lebih ditingkatkan untuk nalarnya ketika mengisi jawaban-jawaban ini. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Tanya apa aja ya, tentang exam juga nggak apa-apa. Walaupun waktu Komtia saya pernah ikut dulu CISA. Jadi ujian Komtia itu dia pakai OS Windows, bisa OS Windows. Terus nanti ada kameranya nggak terlalu ketat. Kalau saya dulu pernah exam RHCSA itu wajib ada 2. Jadi Red Hat itu termasuk yang paling ketat juga, salah satu ujian yang paling ketat. Red Hat itu dia perlu menyediakan 2 kamera. Jadi yang satu ke arah keyboard, yang satu ke arah muka. Jadi ada 2.
Nah itu pada saat itu menarik juga ya gitu. Mereka standby di depan, jadi kalau ada gerakan apa atau suara yang aneh-aneh itu dia concern untuk ke sana. Makanya salut juga tuh sama kalau ujian Red Hat, mereka benar-benar. Tapi kalau di kisahnya memang agak longgar. Karena apa? Karena dia bisa kadang kalau saya perhatikan ada suara-suara dia nggak terlalu concern, dia masih aman lah. Nah itu komitinya. Berarti teman-teman di sini udah punya ini semua ya, udah punya apa, voucher ya, udah dapat voucher semua ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang exam, atau mungkin udah pernah exam semua di, jangan-jangan ya, kayaknya udah khatam gitu. Udah pernah nih, gitu aja tuh ya, atau iseng ikut lagi. Nah tuh, pokoknya jangan apa ya, jangan takut. Kalau Komtia tuh dia masih longgar lah untuk masalah ketatan, untuk standar nilai juga dia tinggi, tapi ngerjainnya santai aja, kalau nggak salah 1,5 jam atau 2 jam gitu untuk soal-soal teori. Jadi nggak usah khawatir dan buru-buru. Kalau dapat bisa langsung taruh di LinkedIn. Oke. Oke, ini ada yang nanya. Network ada lag atau tidak? Seperti apa? Nah ini kayaknya pernah ikut exam nih sebelumnya. AAA. Kalau untuk network itu kebetulan nggak ada lab. Nah ini enaknya network plus itu, kalau saya lihat dia nggak ada lab. Kedua, materi hitung-hitungannya juga nggak ada gitu. Kalau security itu kemarin kayaknya ada topologi bahas. Nah di sini tuh nggak ada sampai ke topologi gitu. Jadi benar-benar basic network, dan itu uh, menguntungkan kita juga ya. Jadi kita lebih mudah kalau ingin memahami soal, bisa sedikit banyak bisa dihafal, tapi tetap apa namanya, value dari kita membahas soal ini kan tetap ada gitu, tetap kita bahas, kita pelajari. Nah, makanya yang perlu itu jangan dihafal tapi dipahami. Jadi nggak ada lagi. Ujian ini sekali secara serentak. Ujiannya cuman kalau network plus itu cuma sekali ya, nggak ada kesempatan kedua. Jadi emang ada beberapa penyedia exam kayak Linux itu dia harganya mahal, tapi memang dia nyediain untuk 2 kali. Jadi sekali sekali exam selesai, kalau gagal itu diberikan kesempatan retake 1 kali, atau kayak misalkan Red Hat dia sistemnya 1 kali gagal tapi ada bisa di uh, suka ada promonya itu untuk retake free gitu. Retake free yang ngadain adalah, yang ngasih itu adalah siapa, sales sales dari uh, vendor ujiannya, provider ujian. Nah jadi kalau untuk network plus ini setahu saya cuma sekali, dari Kom3 tuh setahu saya cuma sekali. Tapi ya itu untuk soalnya menurut saya nggak sesulit kayak punyanya Linux Foundation ataupun Red Hat. Karena apa, mungkin nggak lag ya, kalau dulu tuh kalau Linux LFCA itu associate itu masih apa namanya, pilihan ganda, tapi kalau udah sistem administrator LFCS itu udah nge-lab. Nah, nge-lab itu awalnya saya pikir lebih gampang ya, ternyata nggak juga.
Ternyata dengan nge-lab itu kita justru lebih banyak mikir ya gitu, nggak ada jawaban. Kita nggak bisa ngapal, itu benar-benar skill kita gitu. Jadi itu ujiannya, jawabannya ujiannya sekali secara rentak. Oke, mungkin saya salah persepsi kali ini. Ujian sekali secara serentak tuh saya kurang tahu sih kalau ini. Mungkin bisa tanya ke kakak Fasil mungkin ya. Agak lupa nih tentang ini. Kalau nggak salah beda-beda deh waktunya. Beda-beda. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau yang masih ragu tentang ujian atau masih apa kayak masih aduh saya kayaknya nggak bisa nih, tuh saya masih kayaknya kurang siap nih gitu ujian atau gimana, atau dari soal kayaknya tuh soalnya susah nih, aku nggak bisa, tapi justru malah wah ini mah bisa nih dihafalin. Kadang orang beda-beda. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya. Oke, kalau nggak, oke kalau terkait ini mungkin bisa tanya ke kakak Fasil apa ke teman-teman IDF mungkin ya. Kalau teknis ini saya kurang terlalu tahu. Jadi nanti mungkin bisa saya kembalikan. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi terkait soal atau teknis, mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Ika dari tim IDF. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Firza. Sama. Ini nampaknya teman-teman itu ya mulai ngantuk ya, dan tadi terima kasih loh sudah mengingat kalau misalnya ada beberapa materi sudah teman-teman belajar ya gitu, dan pun betul kata Kak Firza kalau misalnya pun meskipun soalnya sama tapi kalau dikelupas tuh banyak banget materinya kayak gitu ya. Teman-teman izin menambahkan jawaban tadi di kolom komentar ini Erik ya, di jadwal mulai 14 sampai tanggal 2 Desember, berarti ujiannya bergantian gitu atau gimana? Ini untuk SMKPK ya teman-teman ya, SMK 2 Jakarta dan SMK Wikrama. Ini Erik kurang tahu nih saya dari mana, Erik. Boleh dimention kah Erik untuk sekolahnya dari mana? Kalau misalnya sambil saya jawab secara keseluruhan ya, mungkin Erik nanti oke. Dari SMK 1 Mojokerto ya. Nanti ujiannya pasti bergantian teman-teman. Istilahnya nanti juga dibantu diakomodir oleh sekolah dan kakak-kakak fasil. Selain kakak-kakak fasilitator, nanti juga ada kakak PIC atau tim support ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukannya di sekolah. Satu itu jika perangkat memungkinkan akses internet juga. Kedua bisa di local test center kayak gitu. Untuk tanggal 14 sampai 2 Desember itu adalah durasi ya teman-teman ya, istilahnya kurun waktu sekian. Jadi teman-teman yang di sini semuanya dalam kurun waktu 14 sampai 2 Desember itu harus sudah melakukan ujian sertifikasi. Jika belum ada jadwal, tolong nanti langsung berkabar ke gurunya, ke kakak fasilnya, semuanya gitu. Kok saya belum ada jadwal gitu. Artinya teman-teman belum redeem voucher. Jadi siapa aja yang di sini belum redeem voucher, silakan segera mengabari ke kakak-kakak fasilnya. Username, passwordnya tadi ada kakak fasilitator yang lapor ke saya kalau misalnya ada teman-teman mau melaporkan username, istilahnya dari kakak fasilitator minta username sama password. Untuk akun Komtianya tidak diperbolehkan gitu ya, padahal itu penting
karena nanti kami yang akan bantu untuk kredit voucher teman-teman. Jadi silakan untuk memberitahukan username dan password teman-teman ke kakak fasilitator. Hanya ke kakak fasilitator saja ya, begitu. Kak, Bang, soal yang tadi dibahas tolong di-share, Kak, biar bisa dipelajari di rumah sendiri. Ini Kak Firza boleh nggak, Kak, yang tadi di-share, diajarkan, boleh di-share nggak secara PDF-nya mungkin ya? Oke, kalau ini mungkin nanti saya konfirmasi dulu ya ke tim yang bikin soal gitu ya. Karena kebetulan untuk bang soal ini kan bukan saya yang bikin. Cuma nanti kalau memang boleh, nanti mungkin kira-kira saya bisa share kemana ya, Kak? Kalau memang boleh. Kalau memang boleh nanti boleh ke yang mana menghubungi Mas Rofai atau Mas Hamdan ya? Ke Mas Rofai, boleh. Oke, nanti boleh di-share-nya ke Mas Rofai. Begitu Mas Firza, itu juga selain istilahnya teman-teman, ini nanti recordingnya akan di-share ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengulas gitu ya, yang tadi diajarkan oleh Kak Firza, nanti bisa lihat atau nonton ulang gitu rekamannya. Begitu ya teman-teman ya, ini berhubung jam 8.48, bagus ya angkanya ya. 8.48 malam, teman-teman saatnya istirahat juga. Semoga apa materi yang disampaikan oleh Kak Firza malam ini bisa bermanfaat, masuk ke alam bawah sadar teman-teman karena jam istirahat juga ya. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir. Nah, ini nanti kakak fasilitatornya akan mengejar teman-teman kalau bisa nggak mengisi daftar hadir. Terima kasih banyak Kak Firza. Saya izin tutup untuk malam ini. Selamat istirahat juga untuk Kak Firza. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih semuanya yang telah bergabung dan sampai jumpa. Masih Kak, izin live Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Izin live ya Kak.